Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Rahmatul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 3 Mekarharja, Kota Banjar. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Ada dua kegiatan yang telah saya laksanakan dalam aksi nyata modul 1.4. Kegiatan yang pertama yaitu pelaksanaan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan-rekan guru dari UPTD SD Negeri 3 Mekarharja. Adapun kegiatan yang kedua yaitu merumuskan keyakinan kelas bersama siswa-siswi kelas 4. Berikut adalah videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, rekan guru semuanya yang telah menyempatkan hadir memenuhi undangan saya dalam pelaksanaan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk yang akan saya sampaikan pada siang hari ini antara lain di sini ada 6 materi. Yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat posisi kontrol guru, kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir akan disampaikan terkait segitiga restitusi. Ya, sebelumnya mari kita simak dulu terkait teori kontrol. Nah, kita di sini seringkali ada banyak miskonsepsi terhadap teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita seakan-akan kita bisa mengontrol murid, padahal itu hanya ilusi. Sebenarnya bukan kita yang bisa mengontrol murid, akan tetapi murid itu sendiri, ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Silahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Mari kita lanjutkan untuk miskonsepsi terkait teori kontrol. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ilusi-ilusi inilah yang selama ini kita yakini kebenarannya, padahal ini semua hanyalah ilusi belaka, ya. Jadi kita merasa bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal tidak seperti itu pada kenyataannya. Oke, selanjutnya masih teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Lanjut. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, untuk stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama.
Padahal kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Masing-masing kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Terkadang kita melihat satu hal seperti A, tapi di mata orang lain bukan A. Nah, selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Gitu kalau paradigma stimulus respon. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita memaksa orang supaya sama dengan kita, tapi justru kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang terhadap dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, rata-rata seperti itu. Kita melihat suatu hal buruk, itu salah. Karena menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, bahkan ketika melakukan kesalahan pun, tapi pasti ada tujuannya. Tidak mungkin tanpa tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal menurut teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, model berpikir menang kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Lanjut. Nah, kita mulai menginjak terkait disiplinnya ya. Jadi disiplin itu apa? Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Ya. Kemudian untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi untuk dapat menjadi terwujud sebuah kedisiplinan itu tidak bisa kita mengandalkan motivasi ekstrinsik, harus benar-benar motivasi intrinsik ya. Ya pengalaman seperti saya ya, kalau di kelas selalu bicara seperti ini. Kalau sekuat apapun ibu menyuruh kalian untuk rajin belajar, kalau di dalam hati kalian masing-masing nggak ada kemauan untuk belajar, nggak akan bisa. Itu karena apa? Motivasi ekstrinsik itu sebenarnya ada pengaruhnya, cuman hanya sedikit. Yang paling besar itu adalah motivasi intrinsik. Nah, lalu ini adalah tema dari diseminasi ini, yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Ya. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi inilah tujuan kita sebagai pendidik, pasti semuanya sama ya, yaitu kita ingin anak-anak kita memiliki disiplin diri. Kemudian mereka juga nantinya memiliki motivasi apa? Motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gossem, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi inti dari kedisiplinan itu adalah bagaimana kita dapat mengontrol diri. Dan untuk apa kita mengontrol diri? Agar dapat mencapai tujuan yang mulia.
Nah, nilai-nilai kebijakan universal apa saja sih nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal itu tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Nah, di sini ada beberapa nilai kebajikan. Yang pertama yaitu yang sedang marak-maraknya dipelajari di kita ya, karena memang merupakan suatu yang baru, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila pasti sudah tahu ya semua, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, apalagi dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Itu salah satu nilai kebajikan universal. Ada juga nilai kebajikan yang selanjutnya yaitu IBO, Primary Years Program. Nah, itu ada apa aja yang ada di IBOT? Yang pertama, toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, keaktifan, percaya diri, komitmen. Ada juga yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Apa aja nilai kebajikannya? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya, pokoknya masih banyak lagi ya nilai kebajikan universal yang lain, tapi yang saya tampilkan di sini hanya 3. Nah, sehingga nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Kita di sini mungkin akan memilihnya ya profil pelajar Pancasila ya, karena memang kita di sini apalagi di kurikulum Merdeka memang dituntut untuk apa? Dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah, sini kita mulai nih belajar tentang motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku dan bertindak itu pasti ada yang mendorongnya, ada motivasinya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu itu apa yang memotivasinya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba Bapak Ibu di sini, kalau dilihat di sini nih, murid-murid kita motivasinya rata-rata di mana? Di nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Atau nomor 3? Misalnya nih, siswa datang ke sekolah tepat waktu. Rata-rata karena apa? Apakah karena takut dihukum? Atau karena supaya mendapat penghargaan? Atau karena mereka benar-benar ingin menjadi orang yang sesuai dengan yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri? Takut dihukum. Pasti rata-rata karena takut dihukum. Ya, tidak apa-apa, karena memang itu juga adalah salah satu dari motivasi perilaku manusia. Cuman, motivasi yang seperti itu adalah motivasi ekstrinsik. Ada juga siswa ya, ketika kita gini nih, ketika ulangan, anak-anak kita ulangan besok menghafal ya, nanti yang mendapatkan nilai tertinggi akan ibu beri hadiah. Nah, ada nggak anak yang jadi apa gara-gara kita katakan seperti itu? Ada. Nah, berarti anak itu juga kita memberi iming-iming hadiah itu juga menjadi apa? Motivasi. Tapi sayangnya sama aja sama yang pertama, itu juga masih motivasinya motivasi ekstrinsik, motivasi yang ada dari luar. Ya, biasanya kalau motivasi ekstrinsik itu jangka waktunya jadi berlakunya itu tidak akan jangka panjang. Hanya ketika ada hukuman saja, hanya ketika ada hadiah saja mereka melakukan itu. Ketika sudah tidak ada hukuman, sudah tidak hadiah, bagaimana? Kembali lagi. Ya,
Nah, itulah kekurangan dari motivasi ekstrinsik. Nah, jadi yang paling kuat mengakar dalam diri seseorang adalah apabila perilaku dia sudah didorong oleh motivasi yang ketiga ini, yaitu mereka benar-benar menyadari bahwa ia ingin menjadi diri yang menghargai nilai-nilai yang dipercaya. Seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Di sini kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi seseorang ketika melakukan suatu hal itu pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, kita datang ke sini sebagai seorang guru, ini pasti sedang memenuhi kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar apa? Apabila kalau misalkan supaya mendapatkan gaji karena kita butuh uang untuk makan, berarti kita kita datang ke sini karena sedang memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Atau misalkan Abima datang ke sekolah teh resep dan ada di sekolah masih rencana ketika bersama anak-anak di sekolah di kelas kita jadi ada hiburan, berarti kita yang menggerakkan kita untuk datang ke sekolah adalah memenuhi kebutuhan yang ketiga, yaitu kesenangan. Ini pasti setiap hal yang kita lakukan di dunia ini karena memenuhi kebutuhan dasar ini. Ada juga kebutuhan dasar kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, juga penguasaan. Nah, jadi bukan hanya kita, murid-murid kita juga sama seperti itu. Ketika murid kita melakukan suatu hal, apakah itu hal yang baik, apakah itu hal yang kurang baik, mereka pasti di belakangnya karena apa? Karena sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Misal gini nih, ada seorang anak yang anak itu selalu lari-larian saja di dalam kelas. Kita sebagai guru biasanya bagaimana, Pak Bu? Kesal ya, karena apa? Mengganggunya. Anak lain sedang belajar, dia malah lari-larian. Harusnya bagaimana? Ulah langsung ditegur, tapi bagaimana? Yuk kita panggil dia, kita tanya, pasti nanti akan ditemukan dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasar yang mana, lari-larian di dalam kelas teh. Namun misalkan kurang teh ditanya, hei, kamu kenapa lari-larian terus di dalam kelas? Seneng Bu, kalau saya lari ibu jadi ngejar-ngejar saya seneng ibu ngejar saya. Nah, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu tentang kesenangan. Atau misalkan dia lari-lari itu, lah Bu, udah bosan belajar jeung ibu teh, hayo we nulis, hayo we menghafal misalnya. Nah, berarti anak itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kebebasan, yang bebas gitu. Atau misalkan bisa juga seperti ini, Ibu, kenapa kamu lari-lari? Aku lari-lari karena biar dikejar sama ibu, kan ibu sayang sama aku. Nah, berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ya, seperti itu. Lanjutkan. Nah, mari kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini istilah-istilah yang sangat lekat ya di dalam sebuah kedisiplinan. Dalam mendisiplinkan murid bisa jadi dengan menggunakan hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Nah, untuk hukuman dan konsekuensi ini biasanya kita agak sedikit tersamarkan apa perbedaannya. Nah, untuk hukuman itu bagaimana? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya seperti gini. Ketika ada seorang anak datang ke sekolah tidak menggunakan seragam yang sesuai, misalkan tidak memakai sepatu hitam, ujung-ujung kurang deh. Kamu dihukum, tidak boleh pakai sepatu seharian. Nah, itu hukuman karena sifatnya satu arah, tidak terencana. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi lebih meningkat lagi dari hukuman karena dia itu terencana. Murid dibuat tetap tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, tapi tetap sih murid tetap tidak nyaman.
Contohnya bagaimana? Contohnya karena misalkan kita sebelum mulai pembelajaran kan kita suka menyampaikan dulu kesepakatan kelas ya, menyampaikan kesepakatan kelas. Kalau misalkan ada yang tidak menulis, misalkan maka apa beres-beres kelas atau apa, nah itu namanya konsekuensi. Nah, tingkat tertinggi dari mendisiplinkan murid sebenarnya bukan yang ini, tapi yang ketiga ini, yaitu restitusi. Ya, Bapak Ibu, saya juga mulai awalnya itu asing ya dengan yang namanya restitusi. Naon sih, seperti apa sih restitusi itu, gitu ya. Bahkan untuk istilahnya pun saya baru mendengar. Jadi ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, kita tidak ujug-ujug memberikan hukuman, kita tidak ujug-ujug menjudge dia, akan tetapi kita ajak dia bicara. Terus misalkan gini ya, misalkan anak yang tadi itu yang tidak memakai sepatu warna hitam misalkan di sekolah. Kalau di tahap restitusi itu nanti ya untuk tahap-tahapnya akan disampaikan lebih lanjut. Jadi kalau untuk restitusi kita seperti ini, misalkan kenapa kamu memakai sepatu ini? Apakah sedang sesuai dengan tata tertib sekolah kita? Kalau tidak sesuai, bagaimana supaya tidak terjadi lagi? Jadi si anak yang mencari solusi sendiri, bagaimana supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu pasti sudah lekat ya di ingatan Bapak Ibu semua tentang keyakinan kelas. Setiap kelas di sini alhamdulillah sudah punya kan keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati. Nah, jadi untuk keyakinan kelas itu harus disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu bukan guru yang membuat, bukan hanya guru yang membuat kita buat langsung tempel saja, tidak, akan tetapi bagaimana kita bersama-sama murid merumuskan ya tentang jadi disesuaikan dengan apa sih yang diinginkan oleh ya, itu berawal dari peraturan. Nanti ya kedepannya insya Allah akan dibahas lebih lanjut lagi bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas. Nah, di sini. Jadi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, di kelas ini sudah terpampang gitu keyakinannya, hasil karya Bu Dede dan kelas 1 ya. Ada mandiri, apalagi Ramah, sopan, datang tepat waktu, ya itu saling menghargai. Jadi lebih bersifat abstrak ya kalau keyakinan kelas, beda dengan peraturan. Kalau peraturan kan seperti ini, mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan, itu kan peraturan. Datang ke sekolah tepat waktu. Itu jadi lebih ke abstrak. Kalau di keyakinan kelas, misalkan kan tadi mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan, itu keyakinannya tentang menghormati, gitu. Tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, untuk di dalam keyakinan kelas kita lebih abstrakkan lagi, misalkan saling menghargai, ya. Lanjut, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Jadi keyakinan kelas itu enggak ada kalimat yang bermakna negatif. Tidak ada jangan, tidak ada dilarang, tidak ada tidak boleh. Semuanya harus menggunakan bentuk positif. Dan ini juga saya tersadarkan ketika mempelajari modul ini, karena sebelumnya saya pernah mempraktekkan
ya di kelas 6 yang semester kemarin untuk membuat keyakinan kelas saya masih ada di dalamnya yang bagaimana yang mengandung bentuk negatif. Oh ternyata salah, belum sesuai ya. Jadi ilmunya ternyata di sini. Jadi kita itu membuatnya dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya cukup misalkan 5, 6, atau 7 saja ya. Atau 3 juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Diingat dan dipahami dan juga diamalkan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi penyusunan keyakinan kelas itu harus melibatkan semua siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalkan sudah tercapai nih satu keyakinan kelas, bisalah kita tambahkan lagi atau kita ganti dengan keyakinan kelas yang lain. Selanjutnya, prosedur keyakinan kelas. Prosedur keyakinan kelas ya, jadi dan insya Allahnya semuanya juga sudah pernah ya ini di kelas masing-masing. Jadi untuk prosedurnya kita mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Biasanya kita mau itu secara lisan atau tertulis. Kalian mau seperti apa sih kelas kita peraturannya, gitu kan? Nah setelah itu semua masukan itu kita tulis ya, kemudian nanti kita revisi ya. Nah, terus disusun ya pembentukan gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kita revisi apabila yang mengandung kalimat negatif dirubah menjadi bentuk positif. Contoh kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian selanjutnya setelah diubah menjadi kalimat positif semua, kita tinjau kembali. Kemudian Anda telah mendapatkan bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Nah, selanjutnya ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu berada di dalam satu payung keyakinan, yaitu apa? Saling menghormatinya. Berjalan di kelas, berjalan di koridor, terus dengarkan guru, itu saling menghormati. Jadi keyakinan inilah yang nanti dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian selanjutnya tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi setelah peraturan itu disatukan kemudian menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Kemudian nanti kita yakinkan supaya tidak terlalu banyak. Apabila terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya. Jadi apabila terlalu banyak keyakinannya, kita sederhanakan lagi supaya apa? Supaya mudah diingat. Jadi kita usahakan keyakinan kelas yang sudah kita buat itu benar-benar diingat oleh semua siswa di kelas itu. Ya, lamun tos ingat mah benar insya Allah biasa mengamalkan ya, menerapkannya. Hari ini mah ingat ge geus loba teuing. Jadi menerapkannya apalagi ya lebih susah. Seperti itu ya. Selanjutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menjawab ulang. Yuk kita lihat, kan? Lihat nih keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kita baca A, B, C, 1 apa, 2 apa, 3 apa ya. Nah lalu setelah itu apakah kalian setuju? Jadi kita minta persetujuan ya, minta persetujuan kepada seluruh siswa. Nah, apabila sudah setuju maka dapat kita lanjutkan dengan penandatanganan keyakinan sekolah atau kelas tersebutnya. Itu sebagai tanda bahwa siswa-siswa dan seluruh warga kelas tersebut letakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas.
Coba bisa dilihat di sana. Nah, jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat bisa ditempelkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Seperti itu ya. Itu untuk prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini saya juga mendapatkan ilmu tentang tabel tek. Tabel tek kan tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, ini untuk menguatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Gitu. Misalkan hormat tampak seperti datang tepat waktu, berarti namun itu hormat itu tidak tampak seperti apa? Apabila terlihat datang lambat itu berarti dia nilai hormatnya masih belum dipraktekkan secara sempurna. Ya. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Jadi apabila ada anak yang bertemu guru cuek-cuek aja misalnya, nah berarti dia belum mempraktekkan secara sempurna terkait keyakinan hormat. Betul ya? Yang selanjutnya nanti silahkan boleh sambil dilihat. Bekerja, takut bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Lanjut ya, next. Ini untuk tabel Y. Terdengar, terlihat, berperilaku. Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Terdengar bagaimana? Saat satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera kembalikan. Untuk berperilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat. Jadi nilai hormat, perilaku yang ditampilkan apa? Dia tersenyum ramah, dia memberikan salam hormat. Seperti itu ya. Lanjut. Tugas guru, tugas murid. Nah, guru tugasnya apa? Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap murid. Murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memperbaiki tugas murid. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan. Guru tugasnya bukan murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh. Bukan tugas murid mengeluh, tapi tugas murid adalah apa? Mengikuti peraturan, belajar, mencoba, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang saya sendiri hampir semuanya pernah. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai manajer, dan guru sebagai penghukum. Nah, kita memposisikan diri kuruna di mana atuh? Sebenarnya disesuaikan ya, Bu Dede ya? Disesuaikan dengan kebutuhan. Cuman untuk yang lebih yang paling hebat, yang paling kuat itu harusnya di sini. Guru itu posisinya sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Untuk guru yang penghukum, maka dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kamu malas. Nah, itu posisi kontrol guru yang penghukum. Kalau yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Jadi berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Ibu sangat kecewa sama kamu. Padahal
menjelaskan dengan sangat terperinci, tapi kenapa kamu tidak memperhatikan? Kan nilai kamu jadi jelek sekarang. Nah, ini guru yang posisi kontrolnya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau guru yang posisi kontrolnya sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh, kamu sih gak dengerin ibu, gak bisa kan? Nah, gak apa-apa, nanti ibu bantu. Nah, itu guru yang posisinya sebagai teman. Ada guru yang memposisikan diri sebagai pemantau. Dia menghitung dan mengukur. Perbuatan seperti itu bagus tidak? Kalau misalkan, nah sekarang karena tahu itu tidak bagus, sekarang kerjakan, ibu lihat. Nah, itu guru yang pemantau. Kalau untuk manajer, maka dia memposisikannya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu tidak mengerjakan tugas, kenapa tidak mengerjakan tugas? Apa penyebabnya? Bagus tidak? Sesuai tidak dengan keyakinan kita? Bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi? Nah, itu guru yang posisinya sebagai manajer. Nah, apa peraturan ya? Kemudian hasilnya, apabila guru selalu memposisikan diri sebagai pengontrol, maka murid akan memberontak, pendendam. Murid akan memberontak lama-lama. Selalu dihukum, lama-lama dia akan menjadi seorang pemberontak. Yang kedua, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Karunya si ibu, kalau misalkan saya melakukan kesalahan, jadi dia merasa membuat saya merasa bersalah. Berarti akhirnya dia bagaimana? Berbohong. Padahal mengerjakan tugas karena lupa, dia bilangnya bagaimana? Ketinggalan bu. Nah, maka dia akan berbohong. Yang apabila guru yang posisikan diri sebagai teman, dia akan ketergantungan. Biasa besok dibantuan dia si ibu. Nah, jadi dia ketergantungan muridnya. Kemudian untuk guru yang memposisikan sebagai pemantau, muridnya akan bagaimana? Menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau diawasi, hukum bagaimana teh? Ketika gurunya pergi, kembali lagi. Ya, untuk yang selanjutnya, yang posisi guru sebagai manajer, maka itu menguatkan watak atau karakter. Jadi supaya murid kita kuat wataknya, maka kita sebenarnya harus selalu memposisikan diri sebagai manajer. Nah, baik, kita lihat langsung ke contoh penerapan yang posisi kontrol guru. Kasusnya murid yang tidak memakai topi saat upacara bendera. Untuk penghukum, maka guru pasti hormat karena bendera selama 1 jam. Itu menghukum. Kalau yang membuat pada bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, namun kamu selalu mengecewakan ibu. Kalau teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu untuk kali ini tidak apa-apa, untuk kali ini tidak apa-apa, lain kali tidak boleh ya. Sambil tersenyum ya. Untuk teman. Kalau untuk pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, untuk manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Apa sesuai dengan keyakinan kelas? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Itu ya. Marilah kita introspeksi lah, kita ini selama ini seringnya di mana? Seringnya di mana? Ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, temankah, pemantau. Ya. Nah, tapi saya harap untuk posisi diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ini semakin kita minimalisir ya, karena itu membuat anak mempunyai identitas gagal ya, membuat anak merasa gagal. Selanjutnya, nah yaitu tentang segitiga restitusi. Baik, untuk materinya sudah selesai saya sampaikan. Silakan apabila ada pertanyaan. Mengapa kita tidak boleh marah-marah? Mengapa kita tidak boleh marah-marah? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang berkenan jawab? Ya, baik. Mengapa kita tidak boleh marah-marah? Karena yang pertama terkait keteladanan ya. Karena kita itu adalah guru. Lamun guru itu apa? Guru itu digugu dan ditiru. Lamun muridnya marah-marah, kok muridnya mendem. Ya, seperti itu. Itu ya yang pertama. Jadi kita harus bisa mengontrol diri. Apabila kita saja belum bisa mengontrol diri, bagaimana kita bisa murid bisa mengontrol dirinya sendiri? Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, silakan.
atas waktunya. Ini bingung kan saya di kelas 1 ya. Itu bagaimana misalkan kalau ada anak yang melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas atau dia itu pokoknya nakal gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Apakah untuk anak kelas 1 bisa dilakukan segitiga restitusi? Terus waktunya bagaimana? Apakah bisa di kelas langsung ataukah di tempat terpisah dan waktu terpisah? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Dede ya. Untuk murid kelas 1 memang itu juga suatu PR ya bagi kita dalam ketika kita ingin menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ya, yaitu untuk menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Sebenarnya bisa saja murid kelas 1 kita kita ajak untuk menggunakan segitiga restitusi ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Cuman mungkin bahasanya yang kita sederhanakan ya. Ya, bahasa sehari-hari yang bisa dimengerti oleh anak. Misalnya, tadi kamu kenapa seperti itu? Coba kalau seperti itu baik atau tidak ya? Kan itu mungkin anak dengan begitu juga udah paham. Jadi sebenarnya tinggal masalah penggunaan bahasanya saja mungkin ya Bu ya, lebih disederhanakan. Kemudian untuk prakteknya apakah bisa langsung di kelas atau di tempat yang lain? Kalau saya rasa sih diajak ke tempat yang lain ya, misalkan dibawa ke ruang guru atau ke ruang mana yang sepi gitu ya. Karena restitusi itu kalau misalkan di kelas itu justru kita anak itu tetap merasa terhukum ya, karena dilihat oleh teman-temannya yang lain gitu. Jadi saran saya diajak saja ke satu tempat, mari 4 mata ya, bicara 4 mata dengan siswa tersebut. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Bagaimana, apakah ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Ya, sudah cukup Bu Dede? Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari awal sampai akhir telah saya sampaikan materi diseminasi tentang disiplin positif. Mudah-mudahan memberikan efek positif ya, memberikan manfaat bagi kita semua. Khususnya kita sebagai guru, bagaimana kita dapat mendisiplinkan murid setelah kita memahami posisi kontrol, setelah kita memahami segitiga restitusi. Mudah-mudahan dapat kita amalkan ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mudah-mudahan cita-cita kita dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya memperbaiki akhlak siswa kita, dapat tercapai dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama merumuskan keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya apa keyakinan kelas? Nilai-nilai ya? Nilai-nilai yang baik, ada apa lagi? Nilai-nilai yang bagus. Nah, nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kelas kita meyakini apa? Misalkan meyakini saling menghormati, ya, meyakini saling menghargai. Nah, itu keyakinan. Jadi ketika kalian sudah merumuskan sebuah keyakinan kelas, maka kalian akan berperilakunya harus apa?
keyakinan kelas itu harus dibuat secara bersama-sama. Dimulai atau berawal dari peraturan kelas. Contoh peraturan seperti apa contohnya? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengejek orang tua, tidak membuli. So, kenapa pasti kalian banyak ya di dalam otak kalian itu ingin kelas ini peraturannya seperti apa? Ya, untuk itu Ibu akan membagikan ini masing-masing Ibu beri satu dan cukup tuliskan satu peraturan yang paling kalian inginkan diterapkan di kelas ini. Ya, padahal kan banyak ya yang ingin diterapkan, cuman satu orang cukup satu aja yang paling kalian inginkan peraturannya diterapkan di kelas ini. Paham? Paham. Ya, sebentar. Oke, sekarang Ibu akan bagikan dulu ini untuk nanti kalian tuliskan peraturan kelas yang paling kalian inginkan diterapkan di kelas ini ya. Bebas. Oke, baik. Ini semuanya sudah menentukan peraturan kelas belum? Nah, sekarang kita akan pilih apabila ada yang sama, kita ambil satu saja. Kalau ada yang sama kita ambil satu saja ya. Jadi yang dianggap mewakili. Yang pertama, jangan main bola di kelas. Dua, tidak saling membuli, tidak membuang sampah sembarangan. Mau kelasnya nyaman. Nah, kelasnya nyaman berarti sama ya dengan tidak membuang sampah di kelas? Ya. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini udah ya? Jangan makan di kelas. Setuju? Jangan saling membuli. Ini udah. Tidak boleh dibully. Sudah. Tidak membuang sampah di kolong meja. Sudah. Jangan main bola di kelas. Sudah ada. Yang melanggar peraturan kelas dihukum. Nah. Terus jangan berantem di dalam kelas. Saling menghargai. Ini belum ada. Pengen nyaman di kelas tapi tidak ribut. Ini sudah. Tidak boleh main bola di kelas. Tidak boleh main bola di kelas. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Oh, bolehlah nanti kita sama dengan membuli. Jika ibu guru menerangkan tidak boleh ada yang berbicara. Saling menghormati. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh berkata kasar. Mau dia teh makan tidak berbicara saat guru menjelaskan. Sudah. Jangan main fisik. Jangan main bola di kelas. Jangan mengejek nama orang tua. Jangan membuang sampah. Tidak boleh bullying. Saling menghargai, saling membantu. Jangan membuang sampah di kelas. Bisa mati? Belum. Oke. Nah, ini dari
di 12 peraturan kelas. Insya Allah peraturan kelas ini sudah mewakili dari 31 suara kalian tadi ya. Oke, untuk selanjutnya dalam pembuatan keyakinan kelas, dari yang tadinya peraturan kelas, apabila ada yang kalimatnya negatif, maka kita harus ubah menjadi kalimat yang positif. Contoh kalimat negatif seperti apa? Tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Itu kan negatif. Positifnya berarti bagaimana? Oke, sekarang kita ubah menjadi positif. Jangan main bola di kelas, berarti kita harus bagaimana? Ulah ayah janganan. Main bola di kelas. Berarti main bola di mana? Di lapangan. Oke, ini udah. Tidak saling membuli. Berarti tidak saling membuli berarti tidak membuli berarti harus bagaimana? Kalau tidak membuli berarti harus saling menghargai kan? Coba kalau membuli kan artinya kalian tidak menghargai orang lain. Betul tidak? Iya, berarti saling menghargai. Nah, ini di sini. Jangan makan di kelas. Berarti harus makan di kelas. Makan di mana? Makan di kelas. Makan di luar. Di luar kelas. Oke. Tidak saling membuli dan tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Berarti ini ya, saling menghargai. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Masuk ke sini tak? Mana? Saling menghargai. Yang melanggar peraturan kelas dihukum. Belum ada. Berarti kumaha? Menaati pintar apa? Menaati peraturan kelas. Pintar. Terus, jika ibu guru menerangkan tidak boleh ada yang berbicara. Saling apa? Jika ibu guru menjelaskan tidak boleh ada yang berbicara. Kalau kalian berbicara ketika ibu guru menjelaskan berarti artinya bagaimana? Tidak menghormati. Berarti di sini harus saling. Iya, saling menghormati. Pintar. Terus, jangan berantem di dalam kelas. Saling menghargai ya. Atau damai cenanya. Bolehlah kita buat lagi apa? Damai. Damai. Enakan damai, enakan berantem ada di kelas. Damai ya. Terus saling menghormati. Udah ada belum? Ada ini ya. Menghormati. Terus saling menghargai, saling membantu. Udah ada. Jangan main fisik. Jangan main fisik berarti menghargai atau damai. Bisa berdamai nggak? Tidak berkata kasar. Damai. Nah, ini yang tadinya kalimat negatif sudah kita ubah menjadi kalimat positif ya. Sudah kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, sekarang tinggal kita tinggal kita ubah menjadi keyakinan. Tapi ini sudah kayaknya ya. Nah, misalkan tidak boleh berkata kasar, jangan main fisik, berarti ini nilainya apa? Kedamaian. Nah,
semuanya? Ketertiban. Makan di luar kelas, ini masuknya kemana? Damai atau tertib? Tertib. Makan harus di luar kelas, ini tertib. Terus saling menghargai, belum ada ya? Saling menghargai. Lalu menaati peraturan kelas. Mana? Karena tertib ya, ketertiban. Pintar. Terus satu lagi, saling menghormati. Tadi ada satu yang belum ketulis. Ada yang di sini nih. Saling membantu, yang mana ya? Tadi saya belum baca. Tidak boleh mengejek. Nah ini saling membantu. Dari 31 peraturan kelas yang kalian tempel tadi di depan, kita sudah mengubahnya, kita sudah menyederhanakannya menjadi 5 keyakinan. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Saling membantu. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau sudah setuju, silakan Ibu minta 5 orang ke depan untuk menuliskan keyakinan kelas. Siapa yang mau ke depan? Ainun, tulis kedamaian. Siapa lagi yang mau? Oke. Ini tulis yang ketiga. Ini tulis yang keempat. Kalian tulis yang kelima itu yang udah keyakinan kelas. Nah, ya. Ainun udah tulis kedamaian. Sok. Kalau sudah silakan tempelkan. Sini. Pakai ini aja. Oke. Kedua. Udah. Tempel nih. Sok, ambil itunya. Pakai ini dulu. Sing rapih atuh nyimpen. Satu lagi siapa? Pelin. Ayo Queen. Sok. Tempel. Pakai ini dulu nih. Oke, ya. Keyakinan kelas kita yang ke-1, kedamaian, lalu ketertiban, saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu. Oke. Bagaimana? Setuju semuanya? Kalau sudah setuju semuanya, mari kita tanda tangani, tanda bahwa kalian sudah menyetujui. Dimulai dari ibu.